Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita semua boleh bertemu, tentunya dengan suasana yang penuh dengan sukacita dan bersyukur karena pada kesempatan hari ini kita boleh merasakan berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Dalam keseharian kita boleh senantiasa merasakan pertolongan Tuhan di dalam melakukan apapun yang menjadi aktivitas kita. Dan pada kesempatan hari ini kita juga akan bersama-sama bersukacita menikmati hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama mengadakan ataupun mengikuti ibadah keluarga Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Dan tentunya ini menjadi sukacita untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia yang kita hidup di tanah air tercinta Republik Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini Sinode memberikan satu tema yang dipilih untuk di dalam ibadah keluarga saat ini, yaitu Allah membebaskan kita dari penindasan. Baik, karena itu mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam ibadah, saya berikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara bersaat teduh sejenak, mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah. Kebaktian peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Indonesia bersatu.
dikasihi Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita akan masuk ke dalam litani Mazmur. Ini yang diambil dari Mazmur 101. Ku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bila Engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan akan tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi aku kubinasakan semua orang fasik di negeri, akan kulenyapkan dari kota. Tuhan, semua orang yang melakukan kejahatan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita kembali memuji nama Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung.
Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama merefleksikan diri kita. Dan saya akan mengajak untuk Bapak, Ibu, dan Saudara menyimak sebuah karya dari Wiji Tukul yang berjudul Kemerdekaan. Kemerdekaan mengajarkan aku berbahasa, membangun kata-kata, dan mengucapkan kepentingan. Kemerdekaan mengajar aku menuntut dan menulis surat selebaran. Kemerdekaanlah yang membongkar kuburan ketakutan dan menunjukkan jalan. Kemerdekaan adalah gerakan tak terpatahkan. Kemerdekaan selalu di garis depan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merefleksikan dari apa yang sudah kita simak bersama-sama, dan marilah kita menyatakan penyesalan karena kita belum sepenuhnya mempergunakan status kemerdekaan kita untuk menyuarakan kebenaran dan juga keadilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita akan bersama-sama menerima sebuah berita anugerah dari Tuhan yang diambil di dalam Roma 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan kesanggupan kita menjawab setiap berita anugerah dari Tuhan ini dengan menyanyikan bersama-sama pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dan kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat
atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mengucap syukur atas segala berkat dan kesetiamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami telah menerima kasih karuniamu melalui pujian dan firman Tuhan di awal, dan Tuhan telah membukakan pintu hati kami, dan kami saat ini ingin mendengarkan firman Tuhan di dalam renungan. Berkati kami di dalam membaca firman Tuhan sampai dengan mendengarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati ya Bapa, sertai dan naungi kami untuk senantiasa tetap dalam kasih penyertaan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama membacakan di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Yang demikian firman Tuhan. Ella memberi judul perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal, baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk bertugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam dosa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan dengan rasul-rasul, lalu
Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak juga. Sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagialah ia yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan keseharian. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dan kita akan bersama merasakan damai sejahtera di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang 76 tahun ini. Dan ini merupakan hadiah kemerdekaan bagi kita bersama. Dan di sini kita akan menghidupi tema Allah membebaskan kita dari penindasan. Lah, di sini Allah akan membebaskan kita dari penindasan yang bagaimana? Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, komunitas dapat bertumbuh dan mendatangkan sukacita, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mau belajar dan dari setiap permasalahan dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Karena itu, sikap yang tepat untuk merespon setiap kehidupan manusia untuk semakin terbebas dari segala penindasan dosa. Dan ini sangat penting dalam kehidupan pelayanan kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita belajar dari gereja mula-mula yang juga tidak luput dari berbagai macam masalah, yakni pelayanan terhadap janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani terabaikan karena mereka merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil, sehingga menimbulkan sungut-sungut. Masalah tersebut sampai ke telinga ke-12 rasul. Alih-alih mengabaikannya dan bersikap reaktif dan mencari kambing hitam, ke-12 rasul itu mengumpulkan semua murid untuk melakukan, menanyai semua murid dan kalau bahasa sekarang mengklarifikasi. Nah, yang pertama, apa sih yang diklarifikasi? Yang pertama, di sini masalah yang muncul merupakan persoalan bersama dan harus diselesaikan, bukan semata-mata mewakili golongan atau kelompok tertentu. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 2. Dan yang kedua, dia akan memberi solusi alternatif apa yang hendak dilakukan. Memohon, yang ketiga, memohon campur tangan Tuhan atas permasalahan yang muncul di antara mereka. Di sini para rasul menyadari bahwa kritik dan masalah merupakan cara Tuhan untuk memperbaiki kualitas pelayanan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, tiga cara ini sebenarnya harus kita lakukan dan kita olah di dalam kehidupan kita. Baik di dalam kita berpelayanan di gereja, baik berhidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan dalam lingkungan pekerjaan. Dan itu hendak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kita cinta akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, jika mereka mengabaikan kritik tersebut, tentu hal itu akan mengganggu pelayanan mereka dalam hal doa dan pelayanan firman.
Syukur jemaat menerima baik usulan para rasul dengan memilih 7 orang secara moral, baik, berhikmat, dan penuh oleh Roh Allah dalam penata layanan. Yang lebih penting dari ketiga kriteria itu adalah memohon berkat. Memohon berkat kepada siapa? Kepada Allah. Agar apa? Agar semua yang dilakukan dimampukan dalam menyelesaikan masalah itu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan tidak ada gerunjangan lain, masalah lain. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita bersikap positif. Bukan berarti positif COVID, bukan Bapak Ibu. Bagaimana kita berpikir jernih, berpikir positif saat menghadapi persoalan yang diserahkan, yang diarahkan kepada kita. Bahkan kita arahkan, kita serahkan kepada Tuhan, tolong berkarya dalam kehidupan kita. Melalui ini Tuhan akan senantiasa mendukung. Sebab kritikan merupakan salah satu cara untuk menolong kita menemukan kehendak Tuhan dalam pelayanan. Kuncinya adalah dialog dan keinginan untuk mencari solusi bersama supaya apa? Agar apa? Agar Allah sajalah yang dimuliakan. Nah, disinilah Tuhan membebaskan dari penindasan. Tuhan membebaskan kita dari penindasan apa yang ada dalam kehidupan. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Selamat merefleksikan supaya kita bebas dari COVID-19 dan terbebas dari dosa, tetap takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Satu doa sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama memperbarui iman kita di dalam Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan, untuk mengungkapkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama membawa persembahan di hadapan Tuhan. Dan sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, terambil dari Mazmur 98 ayatnya yang ke-8, yang demikian firman Tuhan, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Ini yang menjadi dasar kita dalam persembahan, dan mari kita memberikan persembahan ini dengan bersama-sama juga menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 33. Saya ulangi, Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama dan kedua, betapa kita tidak bersyukur. Sukaria ku beri padamu.
mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat dan syukur dan doa persembahan, dan kita akhiri nanti dengan doa persembahan dan penutup. Mari kita bersama berdoa. Saya hantarkan. Ya Allahku yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, yang kami kenal dan kami sayang, bahkan kami senantiasa sebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di ibadah kali ini kami boleh mengucap syukur atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu, karena Tuhan sungguh baik mempertemukan kami di kanal YouTube GKJ Bangsa. Bahkan kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami di rumah masing-masing untuk beribadah dan untuk menyatakan syukur kami kepada Engkau, karena sungguh baik, karena Allah sungguh membebaskan dalam kehidupan kami untuk tetap berbuat baik, untuk tetap memuji nama Allah dengan baik. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan sungguh baik memberikan berkat dan rezeki di setiap kehidupan ini, dan kami yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa memberikan karunia-Nya dalam kehidupan kami, dan Tuhan berkenan kami untuk mengembalikan berkat itu kepada Tuhan melalui persembahan ini. Kuduskan, Kau layakkan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu di gereja sejauh bangsa. Ya Tuhan, berkati, sertai dalam naungan kasih-Mu, tuntun untuk senantiasa mengerti akan panggilan, akan yang terbaik pada Engkau. Permuliakan, kuduskanlah nama-Mu melalui persembahan ini, dan kami bisa mempergunakan sebagai karya di dalam kehidupan ini bersama dengan gereja-Mu tempat ini. Kau berkati pengelola persembahannya, Kau cukupkan semuanya kebutuhan yang hendak kami butuhkan di dalam gereja kami di tempat ini. Ya Tuhan, kami terus khusus juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita di dalam sakit penyakitnya dan sedang dalam masa pemulihan, seperti halnya Ibu Murnia, Ibu Resti, Anastia, Ibu Tuminah, Ibu Turiem, Ibu Asmarida, Ibu Purwati, Saudari Gia, keluarga Ibu Asih dan Pak Sundoyo, keluarga Pak Wadi, dan keluarga-keluarga jemaat kami yang saat ini belum bisa kami sebutkan karena kami belum tahu sakit penyakitnya. Hanya Tuhan yang memulihkan melalui bilu-bilu darah-Mu, Tuhan yang akan menyembuhkan, bahkan mengenapi firman Tuhan, bahkan Tuhan melalui obat-obatan, melalui perawatan dokter, perawat, bahkan keluarganya, Tuhan izinkan pulih dalam nama Tuhan Yesus. Mukjizat itu terjadi. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami saat ini juga berdoa untuk pergumulan para jemaat kami dimanapun kami berada, di wilayah Karangsari Bangsa, Kedaung, kemudian Cicila, Kebasen, Krawalo, bahkan jemaat kami yang di luar kota. Kau berkati pergumulan dan persekutuan dalam gereja, persekutuan dalam keluarga, di dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, di dalam apa yang dia peroleh. Hanya Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang mengenapi segala firman Tuhan. Mukjizat Tuhan akan terjadi. Tuhan akan menjadikan berkat ini luar biasa bagi anak-anaknya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perkembangan dan pertumbuhan iman secara rohani dan secara fisik gereja kami, gereja sejauh bangsa. Tuntun kami untuk memahami perkenanan Allah dan izinkan untuk terjadi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan kami, majelis-Mu di GKJ Bangsa, pendeta, penetua, diaken, bahkan seluruh komisi anak, komisi pemuda remaja, komisi dewasa, ibu-ibu, bahkan Adi Yuswo, dan komisi pembangunan, komisi Rogo Rumanti, dan komisi-komisi yang ada, tim PEJ, multimedia, Asar, Koster. Kau berkati, Kau sertai, Kau berarti kesehatannya, Kau jaga komitmen untuk melayani bersama, untuk
jemaat-Mu, bahkan untuk gereja-Mu tempat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk aparatur para pemerintahan kami di bangsa Indonesia ini. Kau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya, sampai dengan pemerintahan yang paling bawah, RT RW, bahkan para aparatur pemerintahan, pegawai negeri sipil, TNI, Polri. Hanya Tuhan yang akan memulihkan negeri ini, berikan kesabaran, berikan kehikmatan di dalam setiap karyamu, di dalam kehidupan yang sungguh luar biasa bertahan di hadapan Tuhan. Melalui perjuangan ini, ekonomi, politik di bangsa Indonesia akan pulih. Bahkan Tuhan menjagai dan tetap mengajarkan takut akan Tuhan untuk tetap menjalankan kaki pemerintah ini dengan seksama, dengan kasih, kesetiaan, dan kesabaran. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keselamatan para umat kami dimanapun berada, jemaat kami dimanapun berada, umat-umat manusia untuk terbebas dari wabah COVID-19. Baik yang terpapar, baik yang bertemu, bahkan Kau pulihkan. COVID-19 akan berakhir secepatnya. Tuhan akan menentukan Indonesia ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para mitra kami di GKJ Bangsa, badan kerjasama yang senantiasa bersama seperti Desa Bangsa, Desa Karangsari, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Bamak, Banyumas, Klasis Banyumas Selatan, Sinode, GKJ, PGI, dan sebagainya. Hanya Tuhan yang akan menonton tetap bersinergi membangun pelayanan bersama. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para mitra kami GKJ Bangsa bersama dengan YPK di Cilacap, Paseban di Banyumas, LPPS Sinode, dan para guru-guru agama, bahkan Kemenak. Ya Tuhan, sebenarnya kami akan menyerahkan segala pergumulan, curahan hati kami kepada Engkau. Kuduskan, kabulkan dengan hati yang tulus kami berdoa, dengan mengucap syukur padamu. Sungguh Allah baik dalam kehidupan ini. Kabulkan ya Tuhan, tolong kami, kasianilah kami, dan kami sudah akan menutup ibadah ini, dan ibadah ini kuserahkan kepadamu, dan kami ingin belajar bersama memadu kasih seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi surga. Di surga, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Pujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita bersama terima berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Bangsa mengucapkan selamat beribadah kepada para jemaat Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati.
kami akan menyampaikan untuk warta jemaat dan juga kegiatan dari Gereja Kristen Jawa Bangsa selama sepekan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai ibadah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada Selasa 17 Agustus 2021 dan Minggu 22 Agustus 2021 ini tetap ataupun ibadah masih dilaksanakan di rumah masing-masing dikarenakan masih dalam masa PPKM dan juga mengingat pertimbangan beberapa jemaat atau banyak jemaat yang juga sedang sakit. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu 22 Agustus 2021 juga dilaksanakan di rumah masing-masing. Kemudian berikutnya, untuk informasi persekutuan doa selama sepekan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan bahan ibadah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada Selasa 17 Agustus 2021. Kemudian kami juga senantiasa mengingatkan untuk Bapak Ibu dan Saudara untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M untuk pencegahan COVID-19, tentunya dengan memakai masker, mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan juga interaksi. Sebagai catatan, mohon kepada seluruh jemaat juga untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, dan jika memang tidak penting ataupun tidak mendesak ataupun tidak perlu, mohon juga untuk tidak bepergian guna memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Kemudian berikutnya mengenai persembahan, rincian persembahan Minggu 8 Agustus 2021, Bapak Ibu dan Saudara dapat melihat pada warta jemaat yang telah dicetak dan juga telah dibagikan kepada Bapak Ibu dan jemaat. Kemudian kami juga mengingatkan untuk warga jemaat yang masih menyimpan amplop persembahan, baik itu amplop mingguan, bulanan, pembangunan, dan juga yang lainnya, mohon untuk dapat dikembalikan lagi ke gereja. Kemudian berikutnya mengenai pokok-pokok doa syafaat. Untuk pokok-pokok doa syafaat juga mohon Bapak Ibu dan Saudara dapat menyimak, dapat melihat pada warta jemaat yang telah dibagikan. Dan demikian untuk warta jemaat Minggu 15 dan juga tanggal 17 Agustus 2021. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus selalu menyertai pelayanan kita semua.